Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-18. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ternyata dugaannya keliru. Ayah Mahendra sama sekali tidak menuntut atas kekalahan anaknya. Bahkan ia telah minta maaf atas perbuatan Mahendra. Sekali lagi dada Mahesa Agni berdesir. Seandainya dirinya sendiri yang telah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mahendra itu, siapakah yang akan minta maaf untuknya? Tiba-tiba diingatnya ibunya yang tua, yang selama ini seakan-akan telah hilang dari hidupnya. Maka bersyukurlah Mahesa Agni di dalam hatinya bahwa Yang Maha Agung telah mempertemukannya dengan ibunya dan membekalinya dengan ketabahan dan kesabaran menghadapi cobaan dalam usianya yang masih muda itu. Dengan demikian, maka telah pula ditemuinya suatu pelajaran yang bermanfaat bagi hidupnya kelak. Ternyata Mahendra itu telah mengagumkan baginya. Ternyata kekaguman seorang laki-laki tidak saja ditujukan kepada mereka yang dengan berani memainkan pedangnya dan bahkan yang telah berhasil membunuh lawan-lawannya dengan sikap-sikap yang disangkanya jantan. Namun sikap ayah Mahendra itu pun tak kalah jantannya. Memang kejantanan seseorang tidak dapat diukur dengan senjata, tetapi diukur dengan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ruangan itu sejenak menjadi sepi. Di langit awan masih mengalir lambat dan mendung pun menjadi semakin tebal di langit. "Agni," berkata Empu Purwa kemudian, "ternyata kau sekali lagi telah menyelamatkan anakku dari kehancuran. Kau telah berjuang dan meskipun tidak secara langsung, ikut serta membina masa depannya. Mahesa Agni, masa depan gadisku satu-satunya itu adalah masa depanku sebagai seorang ayah. Karena itu, betapa aku berbesar hati atas sikapmu itu. Aku tidak menilai apakah dengan demikian perkelahian itu wajar, namun aku menilai dari segi yang lain. Aku melihat pengorbananmu yang tanpa pamrih." Mahesa Agni mendengar pujian itu dengan hati yang berdebar-debar. Tiba-tiba terasa betapa dadanya menjadi sesak. Ia pun terharu karenanya. Ternyata gurunya tidak memarahinya, bahkan dengan tulus telah menyatakan kebesaran hatinya atas sikapnya. "Karena itu Agni," berkata gurunya pula, "aku harus memberimu pertanda dari terima kasihku. Sebagai seorang ayah, aku menggantungkan masa depanku kepada Ken Dedes. Namun sebagai seorang guru dalam olah kanuragan, jaya kesantikan, aku menggantungkan harapanku kepadamu. Dengan demikian Agni, maka sudah sampai saatnya kini aku memberikan kesempurnaan ilmu kepadamu. Kesempurnaan yang aku miliki, kesempurnaan manusia yang selalu tidak sempurna. Kau mengerti maksudku itu?" Mahesa Agni masih menundukkan wajahnya. Betapa hatinya menjadi bergejolak mendengar kata-kata gurunya. Sebagai seorang murid, maka kesempurnaan ilmu gurunya itu selalu didambanya.
Kini setelah dengan tekun ia mesu diri dalam pengabdian kepada gurunya itu, gurunya berkata bahwa kesempurnaan ilmunya itu akan diberikannya kepadanya. Meskipun kesempurnaan seorang manusia yang selalu tidak sempurna, yang selalu masih jauh daripada kesempurnaan yang sejati, namun apa yang akan diterimanya itu akan dapat menjadi bekal yang tak ternilai bagi hidupnya. Namun tiba-tiba Agni menjadi bimbang. Kalau kesempurnaan ilmu gurunya itu telah diterimanya, apakah yang akan dilakukannya? Apakah ia akan pergi ke segenap penjuru negeri, berkelahi dengan orang-orang sakti untuk menunjukkan kemampuannya? Apakah ia akan menjadi seorang prajurit yang akan selalu memenangkan setiap pertempuran? Dan apakah kesaktian itu kelak tidak akan membawanya ke dalam lembah ketakaburan? Ia bersyukur bahwa ia menyadarinya. Ia bersyukur bahwa pertanyaan-pertanyaan itu timbul di dalam hatinya. Sebab dengan demikian, ia akan selalu ingat pula kepada jawabnya. Kemudian didengarnya gurunya itu berkata pula kepadanya, "Agni, aku pernah memberimu sebuah pusaka, namun pusaka itu sama sekali bukan alat pembunuh. Pusaka itu tak akan dapat kau pergunakan untuk menyobek jantung lawan. Dan kini, aku akan memberimu sebuah senjata yang lain, kelengkapan dari pusaka yang aneh itu. Namun pusaka itu tidak akan dapat berdiri sendiri. Trisula itu bermanfaat bagimu, meskipun tak ada rangkapannya. Namun rangkapannya itu sama sekali tak berarti tanpa Trisula yang kecil itu." Mahesa Agni mendengarkan kata-kata gurunya itu dengan seksama. Disadarinya kemudian bahwa pusaka yang diberikan kepadanya itu belum sempurna. Kemudian gurunya melanjutkan, "Tetapi Agni, ketahuilah bahwa pusaka yang aku janjikan itu kini belum berada di Padepokan Panawijen." Mahesa Agni menengadahkan wajahnya. Terbayanglah suatu pertanyaan pada cahaya matanya. Karena itu Empu Purwa menjelaskannya, "Agni, pusaka yang aku katakan itu masih harus dicari. Aku hanya dapat menunjukkan kepadamu tempat dan bentuknya. Semoga kau akan dapat menemukannya." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sadarlah ia kini bahwa gurunya memberinya kepercayaan untuk mencari sebuah pusaka yang tak ternilai harganya. Lebih-lebih lagi, apabila ia dapat menemukan, maka pusaka itu akan dimilikinya. Tetapi Mahesa Agni masih berdiam diri. Maka gurunya itu meneruskan, "Apabila kau berhasil Agni, maka kedua pusaka itu akan menjadi pasangan pusaka yang tak ternilai. Pusaka itu akan menjadi sedemikian saktinya, sehingga orang yang mempergunakannya akan kalis dari kekalahan. Siapapun lawannya, kau mengerti?" Mahesa Agni mengangguk dalam-dalam. Hatinya tergetar mendengar keterangan gurunya itu. Apabila ia memiliki kedua pusaka itu bersama-sama, maka ia akan menjadi manusia yang pilih tanding. Mahesa Agni bergumam. Kemudian katanya di dalam hatinya, "Suatu anugerah yang tak terduga. Dengan pusaka-pusaka itu, maka banyak persoalan yang dapat aku atasi. Tetapi persoalan-persoalan apa? Pusaka-pusaka itu adalah alat untuk bertempur dan berkelahi. Haruskah aku mengatasi semuanya dengan perkelahian dan pertempuran?" Namun kemudian ditemukannya jawabnya,
Suatu ketika aku harus mempergunakan pusaka-pusaka itu, tetapi untuk persoalan-persoalan yang imbang. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang tak dapat diatasi dengan cara lain. Mudah-mudahan aku dapat membedakannya. Kemudian Mahesa Agni mendengar gurunya berkata pula, "Agni, aku ingin mendengar jawabanmu. Adakah kau bersedia mencari pusaka-pusaka itu?" Mahesa Agni mengangguk kembali, jawabnya dengan penuh kesungguhan hati. "Tentu guru, aku bersedia apapun yang empu perintahkan. Jangankan sebuah pusaka untukku sendiri, apapun akan aku lakukan dengan keikhlasan." Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya, dipandanginya muridnya dengan tajam. Kemudian katanya, "Mahesa Agni, kau harus menempuh sebuah perjalanan yang jauh, perjalanan yang mungkin sama sekali tidak menyenangkan bagimu." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Dengan demikian berarti bahwa ia harus meninggalkan Panawijen, meninggalkan kampung halaman untuk waktu yang lama, meninggalkan rumah gurunya dan ibunya. Dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar karenanya, namun adalah menjadi kewajibannya untuk melakukan perintah-perintah gurunya, apalagi perintah untuk kepentingannya sendiri. Karena itu, maka jawabnya, "Apapun yang harus aku lakukan, guru, bagiku tak ada yang lebih menggairahkan daripada menjalankannya dengan senang hati." "Bagus," sahut gurunya. "Kalau kau temukan rangkapan pusakamu itu, kau akan menjadi seorang laki-laki yang sakti, sukar untuk mencari tanding. Kau akan dapat melakukan semua kehendakmu. Siapapun yang menghalangimu, maka itu tak akan banyak berarti. Karena itu, pusaka itu harus kau temukan, apapun rintangan yang akan kau temui." Mahesa Agni mengangguk-angguk, katanya, "Akan aku coba untuk melakukannya, guru." "Nah Agni," berkata gurunya, "dengarlah, perjalanan yang harus kau tempuh adalah cukup jauh. Kau harus melingkari Gunung Semeru. Bukankah kau pernah pergi ke kaki gunung itu dari arah timur bersama aku?" Mahesa Agni menjadi berdebar-debar karenanya. Perjalanan itu pernah ditempuhnya 3 tahun yang lalu. Perjalanan yang berat di antara belukar dan lereng-lereng gunung. Hanya kadang-kadang saja ditemuinya padukuhan-padukuhan kecil atau kelompok-kelompok penduduk yang tidak menetap, yang berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari tanah yang mungkin diusahakan oleh mereka. Kini ia harus menempuh perjalanan itu kembali. Mahesa Agni kemudian menekurkan kepalanya. Dicobanya untuk mengingat kembali jalan-jalan yang pernah dilaluinya, hutan-hutan dan lereng-lereng terjal. Kemudian diingatnya pula apa yang pernah dilihatnya pada kaki Gunung Semeru itu sebagai pertanda yang akan dapat dipergunakannya untuk menemukan jalan kembali. "Agni," terdengar gurunya itu menyambung kata-katanya, "mungkin kau akan dapat mengingatnya kembali jalan-jalan yang pernah kau tempuh. Kalau tidak Agni, maka kau dapat mencari jalan lain. Namun kau dapat menandai daerah yang pernah kita kunjungi di kaki Gunung Semeru itu. Kau pernah melihat sebuah rawa yang luas, bukan?" Mahesa Agni mengangguk. "Kau melihat batu karang di tengah rawa-rawa itu?" "Ya guru," jawab Agni. "Agni," berkata gurunya, "aku harap rawa-rawa itu masih ada sekarang. Aku mengharap bahwa batu karang itu pun masih dapat kau temukan. Nah, apabila batu karang itu kau temukan, maka kau akan menempuh jalan yang pendek.
kau dapat menyusurinya ke barat, dan kau akan sampai pada sebuah dinding yang terjal, dinding yang gundul. Kau ingat?" "Ya guru," jawab Agni. "Agni," nada suara gurunya menjadi semakin rendah. "Ketahuilah bahwa di dalam gua yang pernah kita kunjungi itu, yang terdapat di tengah-tengah dinding yang gundul, terdapat benda yang sangat berharga itu." Mahesa Agni menarik nafas dalam sekali. Pada saat itu ia hanya dapat melihat goa itu, tetapi ia tidak dapat mencapainya. Ia pada waktu itu tidak sanggup untuk mendaki tebing yang gundul dan curam. Dada Mahesa Agni itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Pada 3 tahun yang lampau, ia hanya dapat melihat gurunya itu mendaki tebing yang sangat curam dan berbahaya, dan ditinggalkannya ia sendiri menanti di bawahnya. Dan sekarang ia sendiri harus mendaki tebing itu untuk mencapai goa di tengah lereng gundul di kaki Gunung Semeru. Suatu perjalanan yang berat, desisnya di dalam hatinya. Gurunya yang melihat wajah Mahesa Agni itu menjadi suram, segera berkata pula, "Agni, kesempatan ini akan menjadi satu ujian bagimu. Ketika kau berhasil, Agni, maka hidupmu di kemudian hari akan penuh ditandai dengan kemenangan-kemenangan dalam setiap persoalan. Kau akan menjadi seorang jantan yang namamu akan ditakuti oleh setiap orang yang mendengarnya. Sedang apa yang akan kau lakukan kemudian tergantung kepada keadaanmu dan tujuan hidupmu. Sebab sesudah taraf yang terakhir ini, maka aku tidak akan dapat ikut serta menarik garis yang melingkari hidupmu. Kau adalah seorang murid yang sudah dewasa, yang seharusnya sudah lepas dari induknya. Hitam putih namamu tergantung padamu sendiri." Mahesa Agni masih menekurkan kepalanya. Dengan penuh kecermatan ia mengamati persoalannya. Namun tak ada yang dapat dilakukan selain melakukan tugas itu. Meskipun demikian, sempat juga ia merenungkan kata-kata gurunya itu. Dan yang terakhir, "Hitam putih namamu tergantung padamu sendiri." Tetapi terasa pula di dada Mahesa Agni sesuatu yang agak lain dari kebiasaan gurunya. Gurunya yang penuh dengan pengabdian dan kebaktian diri kepada sumber hidupnya itu tiba-tiba memberinya beberapa petunjuk yang seakan-akan hanya diwarnai oleh tata lahiriahnya saja. Ia akan menjadi seorang yang sakti, seorang yang hampir tak akan dapat dikalahkan, seorang yang hidupnya akan ditandai oleh kemenangan-kemenangan dalam setiap persoalan. Mahesa Agni tidak mengerti seluruhnya apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Apakah hanya itu? Namun ia tidak berani bertanya. Mungkin ada sesuatu yang perlu direnungkannya. Pada suatu ketika, aku akan menemukan jawabnya, pikirnya. Yang kemudian dikatakan oleh gurunya adalah, "Mahesa Agni, sejak hari ini kau harus mempersiapkan dirimu, lahir batin untuk menempuh perjalanan itu. Kamu harus menguasai setiap persoalan yang akan kau temui di sepanjang perjalananmu. Amati persoalan itu dengan seksama, baru kemudian kau cari pemecahannya." Mahesa Agni mengangguk dengan khidmatnya. Jawabnya, "Ya guru." "Mungkin kau harus mengalami gangguan lahir batin. Nah, kemudian tergantung kepadamu, karena kau akan pergi seorang diri. Ingatlah, perjalanan itu akan merupakan ujian bagimu.
Kalau kau berhasil memecahkan persoalan-persoalan yang diberikan oleh pengujimu sesuai dengan maksudnya, maka pasti kau akan lulus dalam ujian itu. Namun kalau tidak, maka kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Aku akan melakukan dengan kesungguhan hatiku, jawab Agni. Mudah-mudahan Yang Maha Agung memberikan tuntunan kepadaku. Mudah-mudahan, sahut gurunya. Terdengar suaranya menjadi serak, dan ketika Agni mencoba melihat wajah gurunya, ia terkejut. Wajah itu sedemikian sayunya, dan bahkan ketika terpandang olehnya mata gurunya itu, bergolaklah perasaan Mahesa Agni. Dilihatnya meskipun hanya sekejap, bahwa sepasang mata gurunya itu menjadi basah. Apakah yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya, bahkan timbul pula prasangka di dalam dadanya. Apakah sebenarnya guru marah kepadaku? Apakah sebenarnya yang diminta oleh Ayah Mahendra? Dan tiba-tiba saja mengianglah di sudut hatinya. Apakah aku sedang dibuang oleh guruku? Tidak. Dicobanya untuk mengatasi perasaannya yang sedang bergelora dengan riuhnya di dalam dirinya. Timbullah bermacam-macam prasangka, namun akhirnya ia mendapatkan suatu kesimpulan. Guru akan memberikan hadiah itu kepadaku. Adalah wajar kalau aku harus mengambilnya sendiri. Kalau guru akan menghukumku atas permintaan Ayah Mahendra, maka guru pasti akan berterus terang kepadaku, sebab aku adalah muridnya sejak kecilku. Mahesa Agni tersadar dari renungannya ketika gurunya berkata dengan nada yang dalam, "Agni, masih ada beberapa pesanku untukmu. Apabila sudah kau temukan rawa-rawa itu, dan kau temukan batu karang di dalamnya, maka untuk seterusnya kau harus menempuh jalan di malam hari sampai kau capai dinding yang gundul itu. Kemudian baru kau akan mendakinya di siang hari." Syarat itu bertambah memberatinya. Karena itu maka debar jantung Agni pun bertambah-tambah pula. Meskipun demikian, jawabnya, "Ya guru, akan aku lakukan semuanya." "Bagus Agni, sekarang beristirahatlah. Kau tentukan sendiri kapan kau akan berangkat," kata gurunya pula. Mahesa Agni menganggukkan kepalanya, kemudian ia mohon diri untuk beristirahat. Ia sudah tidak ingat lagi akan permintaan Wiraprana untuk memberinya beberapa petunjuk tata bela diri. Mahesa Agni langsung pergi ke biliknya. Perlahan-lahan ia berbaring di pembaringannya. Ditatapnya kayu-kayu yang malang melintang di atap rumahnya, dan akhirnya ia menarik nafas panjang-panjang. Ujian, desisnya, dan diulanginya. Ujian yang berat. Dicobanya untuk membayangkan apa yang kira-kira akan dialaminya dalam perjalanan itu. Binatang buas, kelompok-kelompok orang jahat yang akan dapat ditemuinya di perjalanannya, berjuang melawan alam yang garang. Kalau itu semua dapat diatasinya, maka akan didapatnya kesaktian. Aku berguru dalam olah kanuragan untuk mendapatkan kesaktian, gumamnya. Dengan kesaktian, banyak yang dapat aku lakukan. Aku akan dapat mencapai dan menegakkan nilai-nilai kebenaran, melawan kesaktian-kesaktian yang akan memaksakan kemungkaran dan kejahatan. Agni menarik nafas, katanya kepada dirinya sendiri. Tetapi kau harus ingat, hitam putih namamu ditentukan oleh perbuatanmu.
Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, namun terdengar kata-kata di dalam dirinya. Apapun yang akan aku lakukan, kalau aku orang yang maha sakti, adakah yang akan merintanginya? Wajah Mahesa Agni pun kemudian menjadi tegang. Kata-kata itu kembali terngiang di hatinya. Aku akan menjadi seorang yang maha sakti. Betapapun hitam namaku kelak, namun apa peduliku? Tak seorang pun akan berani menghalangi aku. Seandainya aku ingin membunuh Wiraprana, Mahindra, bahkan siapa saja, siapakah yang dapat menuntut aku? Kekuasaan Tumapel tak akan berarti bagiku, juga kekuasaan Kediri. Semua akan hancur oleh kesaktianku. Dada Mahesa Agni menjadi bergemuruh karenanya. Kesaktian, kekuatan berarti kekuasaan. Kalau kesaktian dan kekuatan ini tak terkalahkan, maka kekuasaannya pun tak akan tergoyahkan. Mahesa Agni terkejut ketika ia mendengar langkah seseorang masuk ke dalam biliknya. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya ibunya, seorang emban yang sudah tua. Agni pun kemudian bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. "Adakah kau menghadap gurumu, Agni?" bertanya ibunya sambil duduk di sisinya. "Ya ibu," jawab Agni. "Kau menghadap seperti biasa, ataukah ada sesuatu yang penting?" "Ada sesuatu yang penting, bahkan penting sekali bagi masa depanku." "Apakah itu?" "Sekali lagi guru memberi aku hadiah." "Hadiah?" Ibunya mengerutkan keningnya. Mahesa Agni mengangguk, lalu diceritakannya apa yang baru saja didengarnya untuk mengambil rangkapan pusaka di kaki Gunung Semeru. Oh, ibunya menarik nafas panjang. Apakah gunanya pusaka itu? Agnilah yang kemudian menjadi terkejut. Ditatapnya wajah ibunya yang telah mulai berkeriput oleh garis-garis umur. Maka katanya, "Bukankah pusaka itu idaman setiap lelaki? Aku berguru pada Empu Purwa karena aku ingin mendapatkan kesaktian sebagai bekal hidupku kelak. Kini aku akan mendapat pusaka rangkapan Trisula itu, dan aku akan menjadi seseorang laki-laki yang pilih tanding. Bukankah itu satu kebahagiaan bagiku? Apa yang aku kehendaki akan berlaku." "Itu saja?" bertanya ibunya pendek. Kembali Agni terkejut. Ia tidak tahu maksud ibunya sehingga terdengar pertanyaannya. "Apakah yang ibu maksudkan?" "Kau berguru kepada Empu Purwa hanya untuk mendapat kesaktian, sehingga semua kehendakmu akan berlaku. Apalagi?" Oh, ibunya mengeluh dan Mahesa Agni menjadi bingung. "Agni," berkata ibunya, "adakah Empu Purwa tidak memberimu pesan apa yang harus kau lakukan setelah kau mendapat pusaka-pusaka itu?" Mahesa Agni menggeleng. Tetapi kemudian ia berkata, "Empu Purwa hanya sekedar memberi aku peringatan. Hitam putih namaku tergantung atas perbuatanku." Ibunya mengangguk-angguk, namun ia bergumam, "Nah, kata-kata itu pendek saja. Cobalah mengerti artinya." Mahesa Agni mengangkat keningnya. Katanya, "Tetapi kalau aku seorang yang tak ada bandingnya, apakah artinya pesan itu? Apapun kata orang tentang diriku, tentang namaku, namun mereka tak akan dapat berbuat apapun atasku, sebab aku tak akan terkalahkan." Sekali lagi ibunya terkejut. Dengan wajah yang tegang perempuan tua itu bertanya, "Agni,
Apakah sebenarnya yang dikatakan oleh gurumu hanya itu? Mengambil pusaka supaya kau menjadi sakti tanpa tanding, kemudian membiarkan kau menentukan namamu sendiri. Mahesa Agni mengangguk. Aneh, gumam ibunya. Kenapa aneh? Bertanya Mahesa Agni. Namun pertanyaan itu memang sudah tersimpan di dalam dirinya sejak ia mendengar gurunya memberinya beberapa petunjuk mengenai letak tempat-tempat yang harus ditujunya. Perempuan tua itu pun merasakan sesuatu yang agak berbeda dari kebiasaan Empu Purwa. Kali ini Empu Purwa itu hanya memandang persoalannya dari sudut lahiriah, pusaka dan kesaktian. Apakah itu sudah cukup? Mahesa Agni, berkata ibunya kemudian, perlahan-lahan namun penuh dengan tekanan sebagai seorang ibu. Aku senang mendengar kau akan menerima pusaka rangkapan dan kau akan menjadi seorang yang sakti. Namun sebagai seorang ibu, aku pun mencemaskan nasibmu. Perjalanan itu bukan perjalanan yang menyenangkan. Namun yang lebih mencemaskan aku adalah bagaimanakah kau sesudah memiliki pusaka-pusaka itu, Agni? Kenapa? Kalau kau salah langkah, maka kau akan terjerumus ke dalam satu dunia yang penuh dengan pertentangan dan permusuhan. Bukankah kalau aku menjadi seorang yang tak terkalahkan, aku tak usah cemas meskipun seandainya orang di seluruh dunia ini memusuhi aku? Benar, Agni. Tetapi apakah kau sangka bahwa kau tak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatanmu itu? Bertanggung jawab kepada siapa? Aku Wutu Mapel, Maharaja Kediri atau siapa? Mereka tak akan mampu mengalahkan aku meskipun semua laskarnya dikerahkan. Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya, dilihatnya keraguan-raguan memancar di mata anaknya. Karena itu ia menjadi gembira, katanya, "Kau tidak yakin akan kata-katamu, Agni? Aku menjadi berbahagia karenanya, karena masih ada suara lain di dalam hatimu. Nah, Agni, aku ingin mempertegas suara hatimu yang lain itu. Kau tidak akan bertanggung jawab kepada aku Wutu Mapel atau kepada Maharaja Kertajaya. Mereka adalah manusia-manusia biasa. Kalau kau menjadi sakti tanpa tanding dan melampaui kesaktian-kesaktian mereka, malahan kau akan dapat mengusir mereka dari kedudukannya. Dan kesaktianmu benar-benar dapat membentuk kekuasaan melampaui kekuasaan mereka itu. Lalu kepada siapa? Kekuasaan yang tak dapat dilampaui oleh kekuasaan apapun, yang Maha Agung." Oh, Mahesa Agni mengeluh. Dan wajahnya pun kemudian ditundukkannya dalam-dalam. Ia tidak pernah melupakan yang Maha Agung yang telah menjadikannya, bahkan seluruh alam dan isinya. Namun kadang-kadang gelora jiwa jantanya sering mengganggunya. Kerinduannya pada kesempurnaan ilmu kanuragan kadang-kadang telah membawanya ke alam yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan. Kadang-kadang direka-rekanya juga permusuhan-permusuhan yang akan terjadi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.